Saya ingin melihat wajah istri saya. Wajah yang bahagia. Bukan wajah sedih seperti itu. Hah? Kenapa? Kenapa, Niken? Sakit. Hah? Sakit? Hah? Kamu itu tidak tahu bagaimana rasa sakit yang sebenarnya. Hah? Nih. Di sini nih, Ken, di sini. Belum tas kerja. Kadang-kadang itu kamu kan suka pakai dasi. Masa nggak malu yang masih tinggal di rumah macam begini? Bener juga ya. Mungkin emang udah saatnya aku pindah rumah. Pindah? Kamu sudah punya pikiran meninggalin saya, Di? Bukan pindah. Cuman ya cari tempat tinggal yang lebih lumayan lah. Dengan satu syarat. Kalau aku sampai pergi, kamu juga harus ikut sama aku. Memangnya kamu sudah punya rumah dinas dari kantor? Dapat rumah sih belum. Tapi aku rencananya mau kontrak rumah. Ya. Tapi kalau misalnya kamu lebih suka di sini, ya udah nggak apa-apa. Kita tinggal di sini juga bisa kok. Adi. Gini, pokoknya terserah kamu. Maunya gimana? Saya ikutin aja deh. Siapa sih yang nggak pengen peningkatan hidup? Kalau kita ingin pindah ke rumah yang lebih bagus, artinya kan kita harus perlu uang banyak. Lah, kalau seperti saya ini tuh, mana punya uang? Uang kerja juga enggak kok, aduh. Selama ini kan juga kamu selalu ngasih aku tempat tinggal. Gratis lagi. Ya, mungkin emang sudah waktunya untuk memberi sesuatu. Orang tua bilang istilahnya balas budi. Kamu serius, Di? Ya, dan bukan cuma itu saja. Aku bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus buat kamu. Kerja? Di mana tuh? Foto studio. Yuk. Oh, dimatiin TV-nya. Subagio. Monik. Nah, bisa nggak menjaga peralatan fotografi seharga ratusan juta rupiah? Wah. Ini mah jauh lebih hebat daripada menjaga pasien jiwa, Di. Pasien jiwa? Iya, dulu Bagio kerja di rumah sakit jiwa sebagai satpam, ya, menjaga pasien. Oh ya, Bu. Kapan saya mulai bisa bertugas? Terserah, hari ini juga boleh setelah kita membicarakan soal gaji. Oke, kalau kalian mau ngomongin soal gaji, mendingan saya pergi dulu ya. Masih banyak kerjaan. Nanti sore jangan lupa ya, acaranya. Oke, sampai ketemu nanti sore ya. Oke, Bagio. Ya, makasih ya. Sukses ya. Yuk, mari. Ya, mari. Silakan Pak Bagio baca. Kalau memang disetujuin, tolong tanda tangan di sini ya. Baik, Bu. Monik. Papa? Papa mau bicara sebentar. Bentar ya Pak Bagio. Iya, Bu. Ada apa, Pak? Coba kamu lihat ini. Kamu kan ahli dalam soal foto. Bagaimana orang bisa membuat foto Papa bersama perempuan yang belum Papa kenal ini? Tentu saja Monik bisa menjelaskannya, Pak. Kau belum mandi? Kenapa? Saya ingin melihat wajah istri saya. Wajah yang bahagia. Bukan wajah sedih seperti itu. Hah? Kenapa? Kenapa, Niken? Sakit. Hah? Sakit? Hah? Kamu itu tidak tahu bagaimana rasa sakit yang sebenarnya. Hah? Nih. Di sini nih, Ken, di sini. Rasa sakit yang kamu rasakan itu tidak sebanding dengan rasa sakit saya selama ini. Saya tidak pernah membohongi Mas, sungguh. Saya juga ingin punya keluarga yang bahagia. Saya juga ingin jadi istri dan ibu yang baik.
Tapi Mas yang merusaknya. Dengan narkotika, dengan suntikan, dengan obat penenang, dan... Kamu itu memang selalu mencari kejelekan saya. Kesalahan saya. Bagi kamu tidak ada laki-laki yang bisa menandingi kehebatan Aldi. Hah? Iya kan? Enggak. Simpan saja dustamu itu. Sekarang saya mau kamu langsung mandi, dandan yang rapi, dan tutupi itu semua bengkak-bengkak yang ada di muka kamu. Setelah itu kamu ikut saya ke studio. Saya sudah janji dengan seorang wartawan sebuah majalah. Dan saya ingin kita semua tampil sebagai keluarga yang berbahagia. Keluarga Dr. Eko Prasetyo. Dokter yang terkenal, pengusaha dan suami yang sukses. Suami yang sukses. Ya. Apa? Cepat mandi. Hah? Apa kamu mau saya seret kamu kamar mandi sekarang juga? Cepat. Awas kamu. Masihkah kamu bicara denganku? Aku minta maaf atas sikapku yang kekanak-kanakan. Aku salah. Enggak ada yang salah kok. Kita berdua kan sama-sama nggak tahu siapa yang tega memfitnah aku dengan foto rekayasa itu. Sekarang saya sudah tahu bahwa teknologi dan kecanggihan komputer itu bisa merekayasa apapun yang kita mau. Bahkan Monik membenarkan kenyataan itu. Monik? Dia bilang mungkin saja ada orang yang ingin memisahkan hubungan kita. Kemudian sengaja membuat foto rekayasa itu untuk meretakan hubungan kita. Mungkin saja ada orang yang iri melihat karirmu. Monik bilang gitu? Iya, kenapa? Aku pikir dia nggak setuju kalau ayahnya punya kekasih. Dia sudah dewasa. Sekarang dia sudah mengerti. Saya juga kaget waktu melihat reaksinya. Jadi, kamu udah cerita soal hubungan kita sama Monik? Kapan saja kamu mau, kamu boleh kembali bekerja di kantorku. Pram, karir itu bukan yang utama. Aku hanya ingin berkeluarga. Sekarang, saya bisa memenuhi keinginanmu. Impianmu, impianku juga. Sebagai bukti kesungguhanku, ini, saya ingin kau mengenakan di jarimu. Pram, Sekarang kamu turun dan jemput anak kamu. Mas, kamu boleh melakukan apa saja terhadap saya, Mas. Tapi jangan sampai Dimas merasakan amarah di antara kita berdua. Apalagi kalau sampai dia mendengar bahwa kamu menyebut dia anak saya. Padahal kan dia juga sudah menyebut kamu papa, Mas. Sampai kapan? Hah? Sampai dia tahu bahwa Om Aldinya yang hebat itu ternyata ayah kandungnya. Begitu? Saya tidak akan pernah menceritakan kepada Dimas siapa ayah sesungguhnya, Mas. Saya harus bilang apa supaya kamu percaya? Saya bilang pada Dimas bahwa ayahnya itu sudah meninggal. Kamu boleh saja membohongi semua orang. Termasuk anak kamu itu. Tapi kamu jangan coba-coba untuk bohongi saya. Karena saya tahu semuanya. Mas. Sudah, cepat turun. Dan jemput anak kamu. Saya sudah terlambat nih. Kata Bagio, kamu akan pindah ke rumah baru. Bener, Di? Iya,
Tapi ya rumah kontrakan, bukan rumah sendiri. Belum sanggup lah. Kenapa tidak? Nanti saya coba bicarakan sama papa deh, supaya kamu dikasih pinjaman KPR dari perusahaan. Aku kan belum lama kerja di sini.